Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang Fujifilm X-E2. Jadi gue beli Fujifilm X-E2 ini buat nemenin Fujifilm X-T20 yang udah gue punya sebelumnya. Karena gue perlu untuk tes lensa manual. Untuk video unboxing dan review lengkapnya udah gue bikin di video terpisah. Kalau teman-teman belum nonton, linknya bakal gue taruh di kanan atas. Di video kali ini gue mau bahas lebih spesifik tentang aksesoris apa aja sih yang gue beli untuk Fujifilm X-E2 ini supaya tampilannya tambah ganteng, sekaligus juga punya fungsi yang penting. Jadi 5 aksesoris ini menurut gue penting banget. Yang pertama gue beli soft shutter button warna merah ini. Yang kedua gue beli hot shoe cover. Hot shoe cover gunanya buat menutupi hot shoe waktu nggak dipakai supaya nggak kotor. Kalau soft shutter button buat gua supaya gampang mencetnya. Ini tipenya yang concave atau yang cekung. Pakainya cukup tinggal diulir aja di tempat tombol shutternya. Karena udah kebiasaan pakai di X-T20 sebelumnya, ini tuh lebih mempermudah kalau kita mau tekan setengah shutter. Selain itu bikin tampilannya itu kayak lebih klasik gitu. Soft shutter button harganya 20.000 dan hot shoe cover harganya 5.000. Selanjutnya gue juga beli leather strap untuk di pergelangan tangan. Ini gue beli seharga Rp30.000. Ini tuh jenisnya yang warna brown. Bahannya dari kulit, cuman gue sendiri nggak tahu sih ini kulit asli apa enggak. Tapi buatannya cukup rapi dan cukup berkualitas. Dan ini tuh ada bagian yang bisa kita pakai buat ngencengin strapnya ke pergelangan tangan kita. Selanjutnya gue juga beli half case dari kulit juga bahannya. Ini sendiri gue nggak tahu sih ini ori atau enggak, tapi boxnya cukup meyakinkan. Meskipun ini untuk tipe XE1, tapi bisa dipakai untuk XE2 dan XE2S. Mungkin karena bentuknya masih mirip-mirip ya, ukurannya masih sama XE1. Ini dia packagingnya, di dalamnya kita dapat juga soft cloth atau kain lembut untuk nge-wrapping body kamera atau nge-wrapping lensa. Dan ini dia half case-nya. Untuk jahitan cukup rapi, bentuknya juga presisi, bahannya dari kulit, bagian luarnya itu warna coklat. Kekurangan half case ini yang gue lihat, port USB, port HDMI yang ada di sebelah kiri itu jadi ketutupan sama si half case-nya. Kalau misalnya mau dipakai, half case-nya harus dicopot dulu. Di bagian bawahnya ini, ada bagian yang bisa dibuka, jadi kalau misalnya kita mau ganti baterai atau ganti memory card itu nggak perlu copotin half case-nya. Di bagian kanan ini ada emboss logo Fujifilm. Dan di sebelah kirinya itu ada kayak tambahan grip ya, jadi supaya kita tuh kalau megang kamera lebih enak. Kenapa gue lebih senang pakai half case dibanding pakai L plate? Karena di half case itu bagian dalamnya itu dilapisi lagi bahan lembut. Jadi nggak bikin baret ke bodi kameranya.
Ini dia cara pasangnya, cukup simple karena nggak ada pengunci. Jadi karena si half case-nya ini benar-benar presisi, jadi memang setelah dipakai itu dia nggak gerak sih, nggak mungkin copot sendiri. Nah ini dia tampilan XE2 setelah pakai half case leather-nya. Dan gue cukup kaget karena harga half case ini cuman Rp100.000 doang. Nah ini kondisi setelah dipasang half case, kita masih bisa ganti baterai dan ganti memory card dengan mudah tanpa harus copotin half case-nya dulu. Tapi kekurangannya lagi, di bagian bawahnya itu nggak ada mounting untuk tripod. Jadi kalau misalnya kamera mau dipasangin ke tripod, kita harus copot dulu half case-nya. Tapi buat gue nggak masalah karena gue juga jarang pakai kamera ini di tripod. Aksesoris yang gue beli selanjutnya adalah screen protector, bahannya dari tempered glass. Kayak gini bentuk tempered glass-nya. Sebetulnya tempered glass yang gue beli pertama kali ini agak failed ya, karena ternyata agak kegedean. Untuk sensor kameranya, setelah gue lihat ternyata ini nggak kotor ya, jadi cuman gue blower doang. Selanjutnya gue bakal sharing proses cara gue pasang tempered glass. Pertama kali gue bersihin dulu layarnya pakai minyak kayu putih. Selanjutnya kita keringin layarnya pakai lap microfiber. Kalau misalnya masih ada debu atau serat kain lap microfibernya yang nempel, kita bisa bersihin pakai blower. Kalau masih belum bersih juga, kita bisa pakai stiker ini untuk ngangkat debu. Kalau udah benar-benar yakin bersih, baru kita pasang tempered glass-nya. Pastiin ujung sebelah kiri dan kanan itu udah sesuai, jadi nggak ada gap yang terlalu besar. Seperti yang tadi gue bilang, tempered glass yang gue beli pertama kali ini ternyata agak kegedean. Kegedeannya sebenarnya cuma dikit, cuman sekitar 2 mili ya. Tapi ternyata layar XE2 ini tuh agak ke dalam dibanding frame-nya. Jadi agak ngangkat sedikit kayak gini. Jadi walaupun sama-sama ukuran 3 inci, ternyata untuk screen guard ini harus beli yang khusus untuk XE2 atau XE2S. Akhirnya gue beli tempered glass lagi, mereknya Direcin ini. Ini tuh khusus untuk XE2 atau XE2S. Jadi pasti presisi. Ini dia hasilnya setelah pemasangan. Betul-betul sesuai untuk XE2. Jadi buat teman-teman yang memang mau beli screen protector, pastiin beli yang betul-betul untuk XE2. Kalau sellernya sendiri nggak yakin, mendingan jangan beli deh, daripada buang-buang duit kayak gua sebelumnya tadi. Sebetulnya ada 2 aksesoris opsional lagi yang perlu teman-teman punya. Yang pertama, teman-teman perlu baterai ekstra, karena baterainya ini kapasitasnya cukup kecil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya untuk kerja misalnya, mungkin teman-teman butuh 1 baterai tambahan lagi. Untuk tipe baterai yang kompatibel dengan XE2 ini yaitu tipe NPW126 dan tipe NPW126S. Pastiin teman-teman beli yang original supaya kualitasnya terjamin dan nggak bikin kamera cepat rusak. Dan yang kedua, teman-teman juga butuh untuk beli SD card kalau teman-teman belum punya. Untuk merek SD card, gue rekomen merek SanDisk atau Toshiba. Karena gue udah pakai lumayan lama ya, dari 2012. Dan belum pernah ngalamin korup atau rusak pakai 2 merek itu. Tapi pastiin teman-teman dapat barang yang original ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bantu gue untuk mengembangkan channel ini dengan like, share, dan subscribe ke channel gue ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.